warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, how are you today? Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Minggu lalu kita telah membahas mengenai perkalian pecahan. Di antaranya perkalian pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Oke, kali ini kira-kira kita akan membahas materi apa ya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yuk kita sama-sama awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian pecahan biasa dan campuran. Oke, kira-kira apa saja ya materi yang akan kita bahas kali ini? Materi belajarnya diantaranya yaitu pembagian pecahan biasa dan biasa. Kemudian pembagian pecahan biasa dan campuran. Dan selanjutnya yaitu pembagian pecahan campuran dan campuran. Are you ready friends? Oke. Yuk kita bahas bersama-sama. Pembagian pecahan biasa dan biasa. Di sini terdapat contoh pecahan 3/6 dibagi 1/4. Nah, bagaimana ya friend cara menyelesaikannya jika terdapat pembagian pecahan biasa dan biasa? Oke, cara yang pertama yaitu tanda pembagian itu kita rubah menjadi perkalian. Ingat, tanda pembagian dirubah menjadi perkalian. Nah, jika kita sudah merubah tanda pembagian menjadi perkalian, yang kedua yaitu dengan menukar posisi pembilang dan penyebut pada pecahan kedua. Yang mana ya pecahan kedua? Betul, yang 1/4. Jadi, angka 1 sebagai pembilang kita rubah menjadi penyebut, dan 4 yang awalnya sebagai penyebut kita rubah posisi menjadi pembilang. Setelah kita rubah dan menukar posisi, maka pecahan dapat dituliskan 3/6 dikali 4/1. Baru selanjutnya kita melakukan operasi hitung pecahan. Dari 3/6 dikali 4/1, apakah ada yang bisa kita sederhanakan? Betul, angka 4 dan 6 dapat kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2 dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Oke, selanjutnya dapat kita langsung kalikan. 3 dikali 2 hasilnya berapa friends? Betul, 6. Dan 3 dikali 1 hasilnya 3. Sehingga hasilnya menjadi 6/3. 6/3 itu berapa ya friends? Betul, 6/3 sama saja hasilnya 2. Bagaimana? Mudah bukan untuk pembagian pecahan? Jadi jika kita menemukan pembagian pecahan, maka caranya yaitu merubah tanda bagi menjadi kali dan menukar posisi pembilang dan penyebut pada pecahan kedua. Baru selanjutnya kita bisa melakukan operasi hitung pecahan. Oke, selanjutnya yaitu pembagian pecahan biasa dan campuran. Di sini terdapat bentuk pecahan 2/3 dibagi 2/5. Karena bentuk pecahannya belum sama, kita perlu samakan dahulu ya, menjadi pecahan biasa. Maka 2/3 dibagi, berapa bentuk pecahan biasa dari 2/5? Betul, 12/5. Maka 2/3 dibagi 12/5. Ingat, jika terdapat pembagian pecahan, maka kita perlu merubah tanda bagi menjadi kali, kemudian menukar posisi pada pecahan kedua. Di sini pecahan yang keduanya yaitu 12/5. Sehingga menjadi 2/3 dikali 5/12. Karena sudah kita tukar ya posisinya. Oke, karena kita sudah rubah dan menukar posisi, selanjutnya sebelum kita melakukan operasi hitung pecahan, apakah ada yang bisa kita sederhanakan?
Ya, 2 dan 12. Kita dapat sederhanakan dengan masing-masing dibagi 2. Maka 2 dibagi 2 hasilnya 1 dan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Selanjutnya kita melakukan operasi hitung pecahan. 1 dikali 5 hasilnya 5 dan 3 dikali 6 hasilnya 18. Maka hasilnya menjadi 5 per 18. Apakah 5 per 18 dapat kita sederhanakan, friends? 5 per 18 dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan lain ya, friends. Yaitu ke dalam bentuk pecahan desimal. Berapa ya 5 per 18 jika kita rubah bentuk ke dalam bentuk pecahan desimal? Iya, jika kita rubah bentuk ke dalam bentuk pecahan desimal, hasilnya 0,28. Contoh selanjutnya. Di sini terdapat pecahan 1/4/5 dibagi 3/4. Bagaimana cara penyelesaiannya? Betul, kita samakan dulu ya. Bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa. 1/4/5 jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, hasilnya berapa ya? Ya, 9/5. Maka 9/5 dibagi 3/4. 3/4 tetap ya. Selanjutnya 9/5 dibagi 3/4. Bagaimana cara penyelesaiannya, friends? Ya, pertama kita rubah dulu tanda pembagi menjadi kali. Kemudian yaitu Menukar posisi pembilang dan penyebut pada pecahan kedua. Pecahan kedua di sini yang mana ya, friends? Ya, 3/4. Maka menjadi 9/5 dikali 4/3. Karena dirubah posisinya ya. Oke, jika sudah dalam bentuk perkalian pecahan 9/5 dikali 4/3, apakah ada yang bisa kita sederhanakan sebelum kita melakukan operasi hitung pecahan? Betul, 9 dan 3. Dengan masing-masing kita bagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3 dan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Apakah ada yang bisa kita sederhanakan lagi, friends? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya baru kita dapat melakukan operasi hitung pecahan. 3 dikali 4 hasilnya 12 dan 5 dikali 1 hasilnya 5. Maka hasilnya menjadi 12/5. 12/5 ini ternyata dapat kita rubah bentuk ke dalam bentuk pecahan lain. 12/5 dapat kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Hasilnya berapa, friends? Betul, 22/5. Kemudian jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal berapa? Ya, menjadi 2,4. Selanjutnya jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan persen menjadi 240%. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Mengenai pembagian pecahan dalam bentuk pecahan biasa ataupun campuran. Oke, selanjutnya ada pembagian pecahan campuran dan campuran. Maka jika terdapat bentuk pecahan 1/4/8 dibagi 3 1/3. Karena bentuk kedua pecahan ini masih dalam bentuk pecahan campuran, sehingga kita perlu rubah keduanya menjadi bentuk pecahan biasa. 1/4/8 jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi berapa? Betul, menjadi 12/8. Kemudian 3 1/3 jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi berapa, friends? Menjadi 10/3. Selanjutnya 12/8 dibagi 10/3. Maka langkah selanjutnya yaitu apa, friends? ya, kita merubah tanda bagi menjadi kali dan selanjutnya menukar posisi penyebut dan pembilang pada pecahan kedua. Yang mana ya yang pecahan keduanya, friends? Betul, 10/3. Sehingga menjadi 12/8 dikali 3/10. Selanjutnya, apakah ada yang bisa kita sederhanakan? Betul, 12 dengan 10 dengan masing-masing dibagi 2 menjadi 12 dibagi 2 hasilnya 6 dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Apakah ada yang bisa kita sederhanakan lagi, friends? Betul, 6 dan 8. 6 dan 8 dapat kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 2.
6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Lalu kita lakukan perkalian pecahan. 3 dikali 3 hasilnya berapa, friends? Betul, 9. 4 dikali 5 hasilnya 20. Maka hasilnya menjadi 9/20. 9/20 dapat kita rubah bentuk ke dalam bentuk pecahan desimal. Menjadi berapa? Menjadi 0,45. Atau kita rubah bentuk ke dalam bentuk pecahan persen. Menjadi berapa? 45%. Baik, selanjutnya kita beralih ke soal cerita. Yaitu terdapat soal cerita. Pak Muiz membeli 60 kg daging sapi. Daging sapi tersebut akan diberikan ke beberapa tetangganya yang kurang mampu dengan jumlah yang sama banyak. Jika masing-masing tetangganya menerima 15/10 kg, maka banyak tetangga yang kurang mampu yang akan menerima daging sapi sebanyak. Pertama yang diketahui yaitu Pak Muiz membeli 60 kg daging sapi. Selanjutnya, tetangga yang kurang mampu masing-masing akan menerima 15/10 kg daging sapi. Yang ditanyakan, berapa banyak tetangga yang kurang mampu yang akan menerima daging sapi? Maka cara menjawabnya bagaimana, friends? Yuk kita jawab bersama. 60 dibagi 15/10. Karena 60 merupakan bilangan asli, jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 60/1 dibagi 15/10. Selanjutnya, dari 60/1 dibagi 15/10, kita rubah dulu ya. Tanda pembagi menjadi kali dan menukar posisi pembilang dan penyebut pada pecahan kedua. Pecahan kedua di sini yang mana, friends? Ya, 15/10. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 60/1 dikali 10/15. Sebelum kita lakukan operasi hitung pecahan, apakah ada yang bisa kita sederhanakan? Betul, ada ya. 60 dan 15 dengan masing-masing dibagi 15. 60 dibagi 15 hasilnya 4 dan 15 dibagi 15 hasilnya 1. Sehingga selanjutnya kita dapat melakukan perkalian pecahan. 4 dikali 10 hasilnya 40 dan 1 dikali 1 hasilnya 1. 40/1 atau dapat dituliskan menjadi 40. Maka tetangga yang kurang mampu yang akan menerima daging sapi sebanyak 40 orang. Oke, selanjutnya soal cerita yang kedua. Di sini Ibu Kiki mempunyai kain sepanjang 8/10 meter. Kain tersebut digunakan untuk membuat kemeja sepanjang 2/5 meter. Lalu sisa kain akan dipotong-potong menjadi beberapa potongan sama panjang. Jika panjang satu potong kain itu 1/15 meter, maka banyak potongan kain adalah, diketahui kain sepanjang 8/10 meter. Kemudian kain tersebut digunakan untuk membuat kemeja sepanjang 2/5 meter. Dan sisa kain akan dipotong sama panjang dengan masing-masing 1/15 meter. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu, berapa banyak potongan kain Ibu Kiki? Cara menjawabnya bagaimana ya, friends? Karena di sini kainnya digunakan untuk membuat kemeja, maka dapat dituliskan 8/10 dikurangi 2/5. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Apakah kita dapat melakukan operasi hitung pecahan? Belum bisa ya, friends. Kita perlu menyamakan bentuk penyebutnya dengan cara mencari KPK. Maka KPK dari 10 dan 5 berapa? Betul, 10. Maka menjadi 8/10 dikurangi 4/10. Sehingga 8/10 dikurangi 4/10 hasilnya berapa? Betul, 4/10. 4/10 dapat kita sederhanakan? Ya, dengan masing-masing dibagi 2. Menjadi hasilnya 2/5. Oke, 2/5 ini belum selesai ya, friends. Ternyata dari panjang kain 8/10 meter ini digunakan 2/5 meter untuk membuat kemeja. Sisa kainnya adalah 2/5.
Kemudian selanjutnya sisa kain akan dipotong dengan panjang satu potong kain yaitu 1/15 meter. Maka dapat kita tuliskan 2/5 dibagi 1/15. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya ya friends? Betul, pertama kita rubah tanda bagi menjadi kali, kemudian merubah posisi pembilang dan penyebut pada pecahan kedua. Maka dapat kita tuliskan menjadi 2/5 dikali 15/1. Apakah ada yang bisa kita sederhanakan? Betul, 15 dan 5 ya, dengan masing-masing dibagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3, dan 5 dibagi 5 hasilnya 1. Selanjutnya kita dapat lakukan perkalian pecahan. 2 dikali 3 hasilnya 6, dan 1 dikali 1 hasilnya 1. Maka hasilnya 6/1 atau dapat kita tuliskan 6. Maka potongan sisa kain Ibu Kiki yaitu terdapat 6 potong. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Untuk mengetahui pemahaman teman-teman lebih lanjut, kalian dapat mengerjakan worksheet pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Thanks for your attention. See you next time. Alhamdulillah, we finished our lesson today. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.